Ya, makasih Pak Bambang. Terima kasih sudah mengangkat hal ini. Betul Pak, ada beberapa isu kunci ya kalau kita lihat ya di area pendidikan tinggi. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya belenggu administratif. Jadi yang Pak Bambang sampaikan tadi ya. Jadi barangkali mungkin banyak sekali dosen-dosen kita yang sebenarnya mereka dosen-dosen yang potensial, yang memang banyak energi, tapi mungkin banyak tersibukkan dengan beban-beban administratif ya. Ya Ya. mungkin berbagai macam borang penilaian untuk akreditasi dan seterusnya. Nah ini kebetulan PSPK sangat concern menyoroti hal dan kita bekerja bersama dengan beberapa task force dosen untuk mengidentifikasi hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita percaya juga salah satu yang menjadi kunci adalah bagaimana bisa meletakkan fondasi untuk bagaimana measure what matters gitu. Jadi mengukur hal-hal yang memang matters. Betul yang Pak Bambang sampaikan, jangan sampai kemudian institusi pendidikan tinggi hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya artifisial, yang sifatnya ranking semata gitu ya Pak Ya. Bambang ya. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bertemu dengan salah seorang alumnus, yaitu Bapak Ivan Ahda, sarjana psikologi, magister psikologi. Pak Ivan adalah ketua Iluni UI untuk Fakultas Psikologi. Apa kabar Pak Ivan? Baik Pak Bambang, selamat siang Pak Bambang. Iya, iya baik. Mungkin bisa diceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di Fakultas Psikologi UI, kemudian menjalani karir dan sampai saat ini dipercaya menjadi Ketua Iluni Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Monggo silakan Pak Ivan. Terima kasih Pak Bambang. Saya beruntung bisa berkuliah di Fakultas Psikologi UI. Saya kuliah di waktu itu angkatan 2003 dan perjalanan di masa kuliah tentu seperti mahasiswa pada umumnya penuh perjuangan juga gitu kan. Saya alhamdulillah dulu juga aktif di beberapa kegiatan kemahasiswaan di BEM, di fakultas, di universitas gitu. Challenging-nya memang waktu itu saya kuliah cukup lama 5,5 tahun karena sambil kuliah saya juga sudah mulai bekerja part time dan waktu itu mulai intinya semacam kayak latihan entrepreneur ya. Jadi buat semacam kayak consulting sederhana dari ilmu yang saya dapatkan ketika kuliah. Lepas dari fakultas, saya bekerja di Pusat Krisis Fakultas Psikologi UI. Jadi dari kampus bekerja di kampus lagi sebagai program officer. Puskris adalah lembaga yang fokus pada isu-isu dukungan psikososial gitu, dan penanganan konflik terkait dengan konflik-konflik kemanusiaan. Setelah dari Puskris, kemudian saya pindah switching ke area learning and development. Saya bekerja di Kubik Leadership sebagai head of production. Tugas saya adalah memproduksi modul-modul pelatihan, mempersiapkan bahan-bahan terkait dengan pengembangan organisasi dan seterusnya. Nah, setelah dari Kubik saya ada switching, bukan switching ya, lebih kepada kemudian penajaman visi, dan waktu itu saya kepikiran untuk membangun usaha secara lebih serius, tapi saya merasa masih butuh mendapatkan
mentoring dari sisi bisnis. Waktu itu saya diminta bantu Prof. Renat Kasali, Pak Bambang, di Rumah Perubahan. Nah, saya di situ membantu beliau sebagai Head of Training and Development, kemudian fokus mengembangkan bisnis development-nya, dan disitulah saya mendapatkan banyak sekali leverage ya dari sisi pengalaman, perspektif bisnis dan seterusnya, sehingga akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 itulah saat dimana saya mulai fokus mengembangkan Maxima, itu yang dulu pernah saya rintis ketika saya kuliah, Pak Bambang, tapi kemudian seriusin lagi secara formal, dan perjalanan di Maxima inilah membuka banyak perspektif, peluang, dan seterusnya. Pengalaman profesional saya setidaknya tidak pernah lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hal-hal terkait dengan social impact ya. Jadi isu-isu terkait dengan dampak sosial, sustainability, itu area di mana kemudian saya banyak sekali berkecimpung di sana, dan Maxima juga main di sini. Yang kedua, hal-hal terkait dengan kepemimpinan dan anak muda. Pada tahun 2019 tengah gitu ya, saya bersama beberapa kolega mendirikan pemimpin.id, Pemimpin Indonesia, itu startup sosial yang sekarang sudah jalan dan terus berkembang, yang fokus pada isu-isu pengembangan ekosistem kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, area terkait dengan pendidikan. Nah, di area pendidikan inilah yang kemudian 2 tahun terakhir Pak Bambang saya fokus di sini. Dan saat ini sekarang saya bekerja sebagai Deputy Director Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, yang fokusnya adalah riset dan advokasi kebijakan pendidikan. Itu melengkapi pengalaman profesional saya di area pendidikan, dan berinteraksi dengan dunia ikatan alumni ya, bisa dibilang Pak Bambang. Itu saya ingat betul kalau saya tidak salah tahun 2016, di mana saya maju sebagai calon ketua Iluni UI, Pak Bambang. Jadi sebelum masuk ke fakultas, saya justru maju dulu sebagai calon ketua ikatan alumni UI bersama Bang Arif, dulu ada Pak Hari Hamzah, ada Muldoko, ada Chandra Hamzah, dan seterusnya. Waktu itu saya kalah, tapi saya mendapat banyak pengalaman gitu kan, dan akhirnya saya ditarik oleh Bang Arif menjadi salah satu pengurus inti. Di situ saya menggagas mendorong aplikasi UI Connect yang sampai sekarang digunakan dan terus dikembangkan gitu. Dan setelah itu belajar dengan pengalaman di Iluni UI, kemudian ketika ada kesempatan saya membantu lebih dalam fakultas, saya waktu itu maju sebagai kandidat calon ketua umum Iluni Fakultas Psikologi UI bersama Bang Ivan juga kandidat yang satu lagi, dan kemudian ya, disinilah saya kemudian menjalankan amanah ini setidaknya sampai tahun 2023. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Nah, sekarang kembali ke Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan ini. Apa saja programnya? Apa yang dilakukan di situ? PSPK pada dasarnya adalah yayasan independen yang misinya adalah mendukung pengarus utamaan pendidikan yang berpihak kepada anak. Kami percaya bahwa dalam pendidikan ini stakeholder utama yang harus diuntungkan, yang harus menjadi pertimbangan adalah anak, karena mereka lah yang kemudian menjadi muara dari semua kebijakan ini. Ada 3 hal utama yang kami lakukan. Yang pertama adalah riset-riset kebijakan, di mana melalui riset ini PSPK memberikan rekomendasi strategis, kemudian mengkaji beberapa hal terkait dengan substansi kebijakan pendidikan. Di area yang kedua, kita melakukan yang namanya advokasi. Kami berbeda dengan barangkali
organisasi atau instansi sejenis yang juga fokus di riset. Kami percaya bahwa kalau riset saja tidak cukup untuk mendorong perubahan, kita juga harus fokus pada hal-hal yang terkait advokasi kebijakan. Sehingga di area ini kami bekerja bersama dengan para mitra, ada di kementerian, di pemerintah daerah, bagaimana kami bisa kemudian mendorong kebijakan-kebijakan yang berbasis riset, berbasis data untuk pengambilan keputusan lebih baik. Yang ketiga adalah pendampingan. Di beberapa aspek, Pak Bambang, kita juga membantu bagaimana kemudian proses pendampingan implementasi sebuah kebijakan pendidikan. 3 hal ini yang kami lakukan, dan spektrum pendidikan luas ya Pak ya. Maksudnya ada pendidikan anak usia dasar, usia dini dan dasar menengah, ada pendidikan tinggi, vokasi dan seterusnya. Dan PSPK bisa dikatakan hampir ada di beberapa aspek kebijakan yang tadi. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, misalnya contohnya apa yang ditangani oleh PSPK? Contohnya yang mungkin sedang intens, misalnya mungkin yang saya lakukan, kebetulan saya di PSPK bertanggung jawab pada area kebijakan pendidikan tinggi dan vokasi. Nah, disinilah kemudian katakanlah ya, kami bersama mitra diminta oleh mitra Kemdikbud untuk membantu membuat rumusan rekomendasi bagaimana mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi gitu, melalui berbagai program yang mendorong inovasi, mendorong juga bagaimana sinergi multi stakeholder untuk membantu pendidikan tinggi. Kebijakan seperti Kampus Merdeka, Pak Bambang, kemudian kebijakan seperti bagaimana kita memiliki yang namanya indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi sebagai acuan untuk peningkatan kualitas. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian digodok, dan PSPK bersama-sama dengan kementerian itu menggali bagaimana model kebijakan yang terbaik yang bisa kemudian diterapkan di area pendidikan tinggi, dan itu salah satu contohnya Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ada kritik ya yang saya kira juga banyak dimuat di media ya. Jadi bahwa perguruan tinggi kita itu sibuk untuk mencari prestasi formalitas ya. Jadi banyak substansinya sendiri itu, misalnya mengenai bagaimana orang menjadi guru besar itu hanya sibuk untuk menulis tapi tidak sibuk untuk mendidik dan sebagainya. Apa yang ditemukan? Ya, makasih Pak Bambang. Terima kasih sudah mengangkat hal ini. Betul Pak, ada beberapa isu kunci ya kalau kita lihat ya di area pendidikan tinggi. Yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya belenggu administratif. Jadi yang Pak Bambang sampaikan tadi ya. Jadi barangkali mungkin banyak sekali dosen-dosen kita yang sebenarnya mereka dosen-dosen yang potensial, yang memang banyak energi, tapi mungkin banyak tersibukkan dengan beban-beban administratif ya. Ya mungkin berbagai macam borang penilaian untuk akreditasi dan seterusnya. Nah ini kebetulan PSPK sangat concern menyoroti hal ini, dan kita bekerja bersama dengan beberapa task force dosen untuk mengidentifikasi hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita percaya juga salah satu yang menjadi kunci adalah bagaimana bisa meletakkan fondasi untuk bagaimana measure what matters gitu. Jadi mengukur hal-hal yang memang matters. Betul yang Pak Bambang sampaikan, jangan sampai kemudian institusi pendidikan tinggi hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya artifisial, yang sifatnya ranking semata gitu ya Pak Bambang ya. Namun melupakan sebenarnya substansi kenapa ada pendidikan tinggi yang harusnya menjadi garda terdepan dalam kemudian mengawal pembangunan bangsa ini, melahirkan kemudian banyaknya inovator-inovator yang lahir dari kampus gitu. Bagaimana mensinergikan upaya-upaya teman-teman kelompok dari korporasi dan masyarakat ketemu di kampus. Jadi sebenarnya perguruan tinggi punya peran yang jauh lebih strategik kalau kemudian dia bisa fokus di sana. Yang ketiga, barangkali yang menarik,
Pak, isu leadership di perguruan tinggi selalu menarik ya Pak untuk diperbincangkan gitu ya. Maksudnya ya sedikit banyak kita selalu berharap pada proses-proses pergantian dekan, pergantian pimpinan gitu, itu juga mendorong adanya transformasi manajemen pendidikan tinggi yang lebih baik. Nah, ini yang kemudian kajian-kajian riset yang PSPK banyak bermain di sini Pak Bambang. Selain tentu saja menggodok beberapa program yang beneficiaries-nya, penerima manfaatnya adalah mahasiswa. Ada yang menarik kalau diskusi soal ini ya. Jadi banyak lembaga pendidikan tinggi yang terutama yang milik pemerintah ya, itu lebih kuat sisi birokratisnya daripada sisi lembaga kependidikannya. Apalagi di dalam pemilihan pimpinan yang ada faktor berapa ya, 30% atau 35% itu ya. Nah, kadang-kadang orang yang baik yang didukung dari bawah itu kalah dengan apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Jadi mohon maaf, model-model ABS itu kemudian muncul kan, pokoknya yang penting pimpinannya senang gitu ya. Gimana? Itu dijumpai nggak? Betul. Ya, jadi memang salah satu masukan yang kami dengar ya, PSPK dengar dari lapangan adalah bagaimana kita bisa mendorong proses regenerasi kepemimpinan yang lebih baik gitu ya. Lebih baik itu artinya mungkin prosesnya, mungkin keterlibatan masyarakat, atau bagaimana kemudian kita mendorong narasi-narasi sebenarnya sosok leaders yang dibutuhkan oleh pendidikan tinggi seperti apa. Memang ada aturan ya Pak, setahu saya memang terkait dengan tadi ya 30% suara yang memang kemudian porsinya itu porsi pemerintah, bisa dibilang begitu ya Pak Bambang ya. Nah, namun hal yang pengen kita dorong adalah sebenarnya gini Pak. Jadi kita juga melihat bahwa sebenarnya kan ketika bicara peningkatan kualitas pendidikan tinggi, maka kita mencari sosok yang terbaik, yang tidak dibatasi katakanlah ya Pak dari jurusan tertentu, atau dari katakanlah oh ini putra daerah, atau ini asal kampusnya sendiri dan seterusnya. Artinya sebenarnya kan kita fokus pada ukuran-ukuran yang sifatnya lebih substantif, pada hal-hal apa sih yang menjadi ide dan gagasan yang dibawa oleh kemudian calon pemimpin ini. Nah, ini yang kita dorong. Nah, jujur memang PSPK untuk area ini kita belum banyak menyentuh. Barangkali sepertinya mungkin di tahun ini kita akan mulai coba menggali riset-riset bagaimana sebenarnya pola yang tepat untuk kemudian didorong untuk bagaimana memperbaiki proses mekanisme regenerasi kepemimpinan di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi. Ya, saya ingin nambah sedikit aja. Silakan Pak Bambang. Bahkan motivasi politik itu juga jadi sibuk lobby ini pimpinan sukanya yang dari unsur apa ini. Ya, ini Pak Bambang yang lebih paham sepertinya dibandingkan saya. Bukan, maksud saya itu termasuk yang di studi apa enggak gitu loh. Ya. Kalau motif-motif ya memang kita belum masuk ke sana. Fokus dari kajian PSPK adalah bagaimana kemudian kita mendorong regulasi dan tata kelola yang lebih baik. Nah, tapi betul Pak, artinya kan sebenarnya regulasi dan tata kelola yang lebih baik sudah seharusnya akan bisa meminimalisir gitu ya Pak ya, menyaring nih hal-hal yang kemudian dirasa ini nggak pada tempatnya. Nah, sehingga ini yang jadi concern kita nih, bagaimana kemudian mekanisme yang accountable, yang kemudian fair buat semua orang, tapi juga memunculkan calon terbaik ini yang kemudian bisa mendorong sebanyak-banyaknya talent-talent terbaik Pak untuk kampus kita gitu. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Oke, sekarang kita pindah ke ini aja, lembaga konsultasi Maxima ini. Ini apa saja yang ditangani? Ya, Maxima itu saya dirikan Pak di tahun 2000, secara formal tahun 2015 akhir.
Maksima ini sebenarnya embrionya Pak ketika saya masih jadi mahasiswa Pak Bambang. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa psikologi, waktu itu bisa dibilang ada semacam pergulatan intelektual gitu kan. Kita belajar tentang training manusia, tapi kok teori semua nih. Jadi waktu itu saya ingat betul pada saat masih kuliah, saya sering sekali Pak keliling fakultas gitu ya, diminta oleh fakultas sebelah kayak fisik, teknik, kedokteran untuk memberikan konsep mentoring. Itu saya masih mahasiswa Pak, belum lulus kan. Ya saya tapi mencoba menyampaikan apa yang saya pelajari dan saya coba aplikasikan. Nah, kesenangan saya di area pengembangan manusia itu kemudian terus saya rawat gitu ya, dan kemudian ketika saya mendirikan Maksima, inspirasi juga ketika saya 3 tahun intens mentoring bersama Prof. Renald Kasali kan. Saya belajar banyak dari beliau langsung sebagai head of business development-nya. Kemudian ya awal-awal Maksima fokus banyak di area people and organizational development. Nah, belakangan kemudian kita fokus di 2 tahun terakhir, Maksima udah sekitar 5 tahun ya bisa dibilang gitu ya, 5-6 tahun. Nah, kita fokus kepada area social impact Pak Bambang. Jadi bagaimana kemudian kita mendorong menjadi strategic advisor, mitra strategis untuk para partner untuk bagaimana membantu merumuskan program-program yang punya dampak sosial. Jadi ilustrasinya begini, misalnya Pak Bambang berasal dari sebuah korporasi dalam negeri atau multinasional, kemudian punya arahan Mas Ivan, saya mau terlibat nih dalam pemberdayaan UMKM atau punya budget untuk bantu bagaimana ekosistem lingkungan yang lebih baik. Nah, kami Maksima tuh menjadi mitra untuk merumuskan program itu Pak. Misalnya melakukan social mapping, pemetaan sosial, atau melakukan riset program, implementasi, dan juga sebagian besar belakangan bahkan kami banyak terlibat di area monitoring evaluation program Pak Bambang. Jadi terakhir katakanlah tim Maksima membantu KPK, beberapa organisasi untuk melakukan monitoring evaluasi. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Pak Ivan ini sangat aktif di organisasi Ikatan Alumni ya, baik tadinya di pusat, sekarang di Fakultas Psikologi. Apa yang mendorong sebenarnya? Ya ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ya Pak Bambang. Motif saya tuh apa gitu ya? Kalau saya menjelaskan sederhana saja Pak. Memang dari dulu saya tuh senang berorganisasi ya. Di organisasi saya belajar bagaimana merawat dan mengasah dan merawat empati terhadap orang lain. Saya percaya saya berkuliah di UI di Fakultas Psikologi itu anugerah, dan di antara anugerah itu ada responsibility saya untuk memberikan dampak buat banyak orang ya, menjadi rahmatan lil alamin. Jadi filosofi sederhana itu Pak yang saya kemudian pegang, dan banyak orang bilang gitu kan, kalau maju Iluni atau gabung tuh kalau udah punya banyak uang aja, kalau udah banyak modal dan seterusnya. Nah, logika itu saya patahkan juga karena waktu saya maju Iluni itu saya juga nggak ada modal, nggak ada apa ya, tentu keluar uang sendiri, tapi buat saya tuh kayak ini sesuatu yang layak diperjuangkan dengan visi, ide, dan gagasan kan. Jadi simpelnya Pak, ketika waktu itu saya ditanya gitu kan, ya buat saya orang seperti saya memang mewakafkan waktu dan energinya untuk urusan-urusan publik gitu. Ya. Jadi kerjaan saya di PSPK sekarang, di area yang lain seperti di semua murid, semua guru, dan lain sebagainya, itu bagian dari representasi value saya. Jadi basically itu sih Pak. Jadi walaupun terdengar klise, tapi rasanya kalau dilihat garis hidup saya itu konsisten aja sih saya melakukan ini gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang luar biasa. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Sekarang apa saja yang yang diprogramkan atau dilakukan di organisasi alumni ini? Ya, jadi memang kebetulan saya menjabat di tengah pandemi ya Pak Bambang, dan to be honest ini quite challenging ya, dan juga
ya satu sisi ada satu hal yang buat saya tuh memudahkan in terms of kemudian ya dalam arti kata sumber daya dan seterusnya bisa lebih efisien, tapi juga challenging kan bagaimana kemudian mewujudkan visi ini. Nah, kepengurusan ILUNI yang saya gagas ini memiliki visi bagaimana mewujudkan alumni UI yang ada alumni psikologi UI yang adaptif dan resilient. Kata kunci adaptif dan resilient ini kita ambil karena ini timing yang tepat bagaimana dengan semua challenge, ketidakpastian nih yang kita bisa andalkan manusianya gitu, bukan keadaan gitu. Jadi adaptif dan resilience ini kita mencoba capai dengan memperkuat beberapa hal. Ya salah satunya memperkuat konektivitas alumni. Kami punya ide yang kami gagas bagaimana memiliki the platform konektivitas. Ini ide yang waktu saya bawa pas ILUNI UI, Pak Bambang dengan UI Connect, kita lagi coba pikirkan bagaimana di tingkat fakultas bisa lebih reliable juga. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan kemudian talent-talent alumni yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah sinergi untuk fakultas dan masyarakat. 3 klaster ini Pak yang kita dorong. Jadi sekarang kita sangat mendorong dan aktif sekali dengan fakultas menggali peluang-peluang untuk bagaimana menarik resource dari alumni dan tidak hanya urusan materi Pak Bambang, tapi justru yang sekarang yang paling penting membuka ruang kolaborasi. Jadi kata kuncinya adalah koneksi dan kolaborasi. Kita percaya kalau misalnya ada terjadi koneksi, maka kolaborasi akan terjadi. Ini yang kemudian belakangan saya berbicara dengan Pak Bagus Takwin, Mas Aten kita biasa manggilnya Pak Bambang, dekan terpilih yang bagaimana kemudian kita mendorong misalnya kolaborasi alumni untuk balik ke kampus, ikut mengajar seperti praktisi mengajar atau membuat mata kuliah yang berbasis industri atau membuka peluang-peluang riset kerjasama dan terapan. Ini hal-hal yang kita dorong yang kalau dilihat memang Fakultas Psikologi UI masih harus agak PR-nya masih panjang sekali karena mungkin beberapa fakultas yang lain sudah biasa melakukan ini Pak Bambang. Namun di Fakultas Psikologi UI ini memang ya inilah ya maksudnya kepengurusan ILUNI psikologinya juga masih baru, artinya sebelum saya baru ada 2-3 periode sehingga kemudian masih perlu banyak sekali boosting dan banyak best practice. Jadi yang saya bisa lakukan adalah memperbanyak iterasi konsep dan program sih Pak. Pak Ivan, memang para aktivis organisasinya mungkin tadi ya dikatakan uangnya nggak banyak gitu ya. Tapi kan jaringan alumninya itu kan punya potensi macam-macam, pengaruh, mungkin fasilitas dan sebagainya. Nah itu kalau yang dari psikologi itu biasanya di mana itu para alumninya itu? Jadi Pak, kita juga secara reguler melihatkan kembali pemetaan ya, ada di mana nih teman-teman alumni. Memang secara umum sebagian besar barangkali orang berpikir oh alumni psikologi mah banyak di dunia HR ya Pak ya, SDM gitu kan. Itu benar, tapi sekarang Pak banyak sekali findings yang mengatakan bahwa ternyata alumni psikologi itu sangat diverse, berada di mana-mana. Di sektor korporasi misalnya, apalagi dengan rising-nya banyak startup, kemudian perusahaan berbasis kreatif economics atau teknologi, itu banyak sekali teman-teman psikologi berada di sana gitu. Itu di korporasi. Yang kedua, kita juga banyak sekali mendapatkan banyak info bahwa banyak sekali alumni psikologi yang berada di public sector gitu. Dan terakhir di civil society, di NGO. Jadi kalau pertimbangan memang kemudian banyak sekali di ranah profesional. Nah, ini yang kemudian menjadi challenging ya Pak Bambang, ketika Pak Bambang sampaikan Mas Ivan kan jaringannya luas gitu ya. Nah, ini menarik ternyata Pak, meluasnya alumni ternyata tidak otomatis memberikan
berkorelasi langsung gitu untuk peningkatan atau resources untuk fakultas atau kekuatan, karena itu masih harus diolah gitu. Iya, Maksudnya kita punya data memang ada alumni di A, di B, di C, tapi memang kan ini juga ada momentumnya, ada kesadarannya untuk bisa bantu sekalian. Dan ini lumayan ini ya Pak, lumayan challenging gitu kan. Dan iya. apalagi mungkin ya banyak sih awal-awal nanya, wih alumni psikologi kok masih muda banget ya. Mungkin berharapnya kan mungkin sosoknya bukan seperti ini, tapi ya itu lucu Pak pas di awal-awal saya terpilih. Tapi ya ini menarik, saya bilang harus ada yang memulai, harus ada yang memulai gerakan untuk kemudian yuk memperkuat alumni untuk giving back to society dan balik ke kampus gitu Pak. Ya. Pengabdi cita, berjaya membawa ilmu untuk nusa dan bangsa. Semangat dijaga kita, sadar bertugas mulia. Nah, apalagi kalau diperluas tidak hanya alumni psikologi, itu alumni UI itu kan luas banget gitu loh. Jadi kalau siapa bisa mengelola jaringan itu, katanya sekarang jaringan dari koneksi kolaborasi itu pasti akan berhasil mencapai misinya. Itu dimanfaatkan nggak Pak? Betul, ya Pak. Itu sebenarnya justru insight terbesar saya ketika saya menjadi pengurus Iluni UI, pengurus pusat kan. Saya di situ terbuka sekali. Saya juga dulu berpikir, ini gimana ngerunning organisasi, uang nggak ada awal-awal kan. Exactly, benar-benar apa artinya Pak, mulai dari nol lah gitu kan. Tapi ternyata saya belajar langsung dari para senior. Oh ternyata kita bisa mengkapitalisasi aset-aset jaringan, network, seterusnya. Nah disitulah saya belajar. Oh ternyata memang walaupun kita bicara atas nama alumni fakultas, maka pikiran kita tidak boleh sempit hanya bicara alumni psikologi. Justru kita lagi berusaha memperbanyak exercise Pak Bambang untuk bisa collab dengan alumni fakultas lain. Nah ini ada 2 atau 3 program yang sedang kami siapkan untuk coba nanti collab dengan alumni fakultas lain gitu. Untuk memberikan pesan juga dan latihan to be honest buat kita juga bahwa ya kalau kita mau maju dan berkembang memang kita nggak bisa only rely on alumni kita aja gitu. Emang harus bareng dengan fakultas yang lain. Dan benar Pak Bambang, memang alumni UI ini potensinya luar biasa besar untuk kemudian bisa diutilize gitu Pak. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Ya, nah kemudian terakhir apa yang menjadi harapan ya atau mungkin saran Pak Ivan sebagai alumni psikologi ini, baik terhadap alumni yang sekarang sudah mungkin taruhlah berhasil di mana-mana, maupun yang masih baru atau bahkan yang masih mahasiswa. Sedikit banyak kan Pak Ivan ini sudah tahu lapangan gitu. Artinya harus seperti apa mereka mempersiapkan diri. Silakan Pak Ivan. Ya. Ketika saya memutuskan maju menjadi ketua alumni psikologi UI, justru saya melihat bahwa setiap alumni di berbagai levelnya memiliki kontribusi yang signifikan gitu Pak. Ketika kita bicara di level mahasiswa gitu kan, calon-calon alumni ya Pak Bambang ya, mereka adalah calon-calon future leader gitu kan, talent masa depan yang mereka mungkin lebih punya agility, lebih punya ketangkasan, kemampuan yang siap untuk masa depan lebih baik dibandingkan alumni-alumni yang sebelumnya gitu kan. Dan disitulah saya melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini harus difasilitasi gitu, harus mendapatkan exposure, ketemu sama para senior-senior alumninya untuk memberikan transfer knowledge, transfer experience, untuk kemudian memberikan perspektif yang lebih kuat. Dan isunya selalu sama Pak, biasanya kalau teman-teman mahasiswa tuh mereka lack of information about their future career, mau kemana, mau ngapain gitu kan, anak psiko ada di mana aja dan seterusnya. Nah disinilah kemudian pentingnya alumni psikologi bersama fakultas mempersiapkan mereka memasuki dunia pasca kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman alumni yang sekarang kemudian masuk di area profesional, masuk ke dunia karir, kita melihat bahwa
mereka-mereka ini biasanya sangat fokus dengan pekerjaan ya Pak ya, dengan karir mereka kan. Nah, kita melihat sebenarnya ini hal yang wajar, ada fase-fase di mana mereka nanti mungkin akan terpikir untuk kemudian giving back gitu kan. Nah, kita sebagai alumni harus terus mengingatkan mereka dan memberikan ruang gitu. Tentu tidak bisa berharap mereka menghabiskan waktunya atau benar-benar sering sekali untuk kembali untuk bantu dan sebagainya. Tapi yang penting adanya platform konektivitas di mana mereka anytime mereka bisa bantu materi atau bantu sumber daya, energi, jaringan untuk bantu fakultas ataupun stakeholder. Ini yang penting untuk dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat langsung. Ini yang kita coba cermati Pak, beberapa program kita kemarin iterasi untuk program persiapan karir, upgrading sertifikasi kompetensi dan seterusnya. Yang ketiga ada juga Pak area di mana kemudian rekan-rekan alumni yang relatif jauh lebih berpengalaman. Mereka ini biasanya yang sudah matang di karir ya Pak, di karir, di organisasi, mereka jaringannya jauh lebih matang. Nah mereka ini kita harapkan terus terbuka untuk memberikan dukungan dan juga kontribusi dari sisi wisdomnya mereka dan juga informasi mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Tentu saja di sini yang kemudian kita lihat faktornya bagaimana ini semua bisa terjalin dalam keguyuban fakultas ya Pak. Ini yang kemudian kita ingin dorong. Jadi apapun perannya, kami percaya bahwa setiap alumni adalah aset yang berharga untuk fakultas, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Ivan Ahda, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Ketua alumni Fakultas Psikologi UI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu membuka cakrawala kita semua bahwa ada kegiatan alumni, ada para penggiatnya yang ikhlas berjuang ya demi nama besar dan kehormatan alma mater ya. Selamat bekerja dan berjuang Pak Ivan. Terima kasih Pak Bambang, senang bisa bertemu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.